Selamat pagi anak ibu semua. Kembali kita jumpa dalam materi matematika ya nak. Kita masuk bab keempat, persamaan garis lurus. Yang pertama, grafik persamaan garis lurus. Bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C. X dengan Y itu disebut variabel, M itu disebut gradien atau kemiringan garis. Sedangkan C disebut konstanta atau bilangan yang berdiri sendiri. Contoh, Y sama dengan 2X tambah 1. Tadi rumusnya kita tulis dulu nak ya. Rumusnya sama dengan MX tambah C. Maka dari sini nilai M itu sama dengan 2. Kita tulislah M sama dengan 2. Nilai C itu sama dengan 1. Kita tulislah C sama dengan 1. Yang keduanya Y sama dengan min 3X tambah 2. Berarti ini nilai M sama dengan min 3, nilai C sama dengan 2. Kalau ada bentuk seperti ini, 2Y tambah 10 sama dengan 4X. Kita usahakan bentuknya seperti bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka 10 ini kita pindahkan ke kanan. Tinggallah 2Y sama dengan 4X-nya tetap positif menjadi negatif. Nah dari sini angka 2 ini jangan ada. Berarti semua ini sama-sama dibagi 2. 2Y dibagi 2, 4Y dibagi 2, 10 dibagi 2. Hasilnya 2 dibagi 2, 1, 4 bagi 2, 2, 5 dibagi 2, 5. Maka dari sini nampaklah Y sama dengan 2X dikurang 5. Maka nilai M gradien sama dengan 2. Nilai C konstanta sama dengan negatif 5. Dalam persamaan garis itu kita bicara tentang gradien garis. Maka kita fokuskan dulu apa itu sebenarnya gradien itu tadi. Jadi gradien garis itu disebut juga dengan kemiringan garis. Gradien garis itu disimbolkan dengan M kecil ya nak. Ini M tapi M kecil dia. Gradien itu adalah komponen Y per komponen X. Nah ditulislah gradien itu simbolnya M adalah Y per X. Jadi dalam bentuk menghitung gradien ini nanti kita harus ingat koordinat kartesius, di mana di dalam koordinat kartesius ini kalau ini titik potong daripada sumbu X dengan sumbu Y, titik potongnya adalah 0. Kalau kita dari 0 mengarah ke kanan tentu bernilai positif. Ingat, kita berjalan dari kiri menuju ke kanan nilainya positif. Kita berjalan dari 0 ke atas juga nilainya positif. Dari 0 ke kiri nilainya negatif. Dari 0 ke bawah nilainya negatif. Ini harus diingat ya nak ya. Yang positif itu adalah kanan dan atas. Yang negatif itu adalah kiri dan bawah. Ini harus bisa kita ingat ya nak. Maka ada ibu buatkan di sini contoh untuk gradien. Contoh, tentukanlah gradien dari garis AB. Garis AB di sini berarti titik pertama adalah A, titik keduanya B. Maka kita berangkat dari titik A menuju titik B. Berangkat dari titik A menuju titik B. Maka tadi gradien itu adalah komponen Y per komponen X. Berarti kita berangkat dari A menuju ke B, kita berjalan dulu seiring sumbu Y yang vertikal, yang tegak ya nak ya. Maka kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada koordinat Y itu kita berjalan sejauh 5 satuan ke atas ya nak, positif. Dan tiba di sini kita mau ke B, berarti kita berjalan ikuti kotaknya 1, 2. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. Maka gradien AB adalah komponen Y per komponen X. 5 per 2. Ini dia. 5 per 2. Masuk kita nomor 2. Gradien dari C ke D. Kita berada pada posisi C menuju D. Maka kita ingat
gradien itu adalah Y per X. Kita berjalan dulu pada sumbu Y yang vertikal. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sejajar dengan titik D ya nak, 5. Berarti langsung kita buat di sini 5 per. Kita hitung sumbu X-nya. 1, 2, 3, 4, 5 juga ke kanan. Berarti ke kanan ini tarik ke atas positif, ke kanan positif, berarti 5 juga. Boleh kita sederhanakan ini, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Gradien dari garis CD adalah 1. Nomor 3, gradien dari EF. Titik pertama E, kita menuju ke titik F. Maka tetap kita berada dulu pada sumbu Y. Ini berangkatnya 1, 2, 3, 4. Maka kita buat 4 per. Tiba di sini kita ke kiri. Ingat, ke kiri tadi adalah negatif. Berarti 1, 2, 3, 4. Karena arahnya ke kiri, kita buat negatif 4. Disederhanakan menjadi negatif 1. Lanjut, nomor 4. Atau nomor 4 kamu coba sendiri ya nak ya. Nomor 5. Gradien garis KL. Ini K, ini L. Kita berada di K, menuju ke L. Jadi kita tetap sumbu Y-nya duluan, berarti yang tegaknya duluan. Maka dari sini kita akan turun ke bawah, berarti negatif. Tulis dulu nak negatifnya. Maka kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5 per. Tiba di sini kita hitung 1, 2, 3. Nah, 5 dengan 3 sudah sama-sama bilangan prima, tidak bisa lagi disederhanakan. Masuk kita gradien garis yang melalui dua titik. Titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Kita ingat kembali gradien tadi adalah komponen Y per komponen X. Karena titiknya ada 2, tentu Y-nya pun ada 2. Maka kita buatlah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Di mana MAB titik pertama itu adalah titik A. Titik kedua itu adalah titik B. Maka X1 dan Y1 itu adalah koordinat dari titik A. X2 dan Y2 itu adalah koordinat dari titik B. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik A 3,1 dan titik B 5,2. Penyelesaian, titik pertamanya A, titik keduanya adalah B. Gradien garis AB adalah Y2. Y2 ini artinya titik nilai Y dari titik kedua. Sekali lagi, Y2 ini adalah Y daripada titik kedua. Titik kedua adalah B. Nah, nilai Y-nya berapa? 2. Kita tulislah 2. Dikurang di sini, kurang. Y1. Y1 ini nilai Y dari titik pertama. Titik pertama itu adalah A, nilai Y-nya adalah 1. Tulis di sini 1 per X2. X2 ini milik dari X titik kedua. Ya, X2 itu adalah X dari titik kedua. Berarti B. Ya, X-nya adalah 5. Kurang lagi di sini X1. X1 itu adalah X dari titik pertama. Nilai X-nya adalah 3. Nah, sampai di sini 2 dikurang 1 per 5 dikurang 3. 2 dikurang 1, 1. 5 dikurang 3 adalah 1. Gradien garis AB adalah 1 per 2. Oke, nah, nomor 2 kita coba. Tentukan gradien garis yang melalui titik C 1,5 dan D 3,-1. Kita buat rumusnya M. CD sama dengan titik pertama C, titik kedua D. Maka Y2. Y daripada titik kedua. Titik keduanya adalah D. Nilai Y-nya adalah -1. Tulis -1.
kurang dulu ya. Nilai Y1, Y daripada titik pertama. Ini 5, tulis. Kemudian X2, X daripada titik kedua. 3 dikurang X daripada titik pertama. 1. Min 1 dikurang 5, tentu min 6. Pertama dia terutang 1, terutang lagi 5. Semua utangnya adalah 6. Kita tulis negatif 6. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Negatif 6 dibagi 2, hasilnya negatif 3. Bagian yang ketiga, titik P-nya min 1, min 2, titik Q 3, min 5. Gradien daripada PQ adalah, rumusnya tetap kita tulis ya nak ya. Maka nilai Y2 itu titik pertama, titik kedua. Y2 min 5, tulis min 5, kurang Y1, berarti Y daripada titik pertama, min 2, tulis min 2-nya lagi. Jadi negatif pertama ini dari rumusnya, negatif kedua ini dari angkanya. Ya, per X2. X daripada titik kedua, 3. Dikurang X daripada titik pertama, min 1. Tulis lagi min 1. Maka min 5 tetap, negatif kali negatif, positif. Tulis angka 2. 3, negatif kali negatif, positif. Tulis angka 1. Maka negatif 5 ditambah 2, hasilnya negatif 3. Utangnya ada 5, hartanya ada 2, bayar utangnya dengan harta 2, tentu sisa negatif 3. 3 ditambah 1, hasilnya 4. Maka gradien dari garis PQ itu adalah min 3,4. Demikian.